Menurut Danantara, kerugian negara akibat praktek manipulasi harga itu mencapai sekitar 15.400 triliun rupiah sejak 1991 hingga 2024. Kawan Minmot, 9 tahun lalu, tepatnya tahun 2017, Prabowo Subianto menerbitkan buku berjudul Paradoks Indonesia, Pandangan Strategis Prabowo Subianto. Waktu itu Prabowo masih menjadi politisi murni, belum bergabung dalam pemerintahan Jokowi dan belum terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun isi buku tersebut sempat menjadi perbincangan hangat pada tahun-tahun menjelang pemilu dan Pilpres 2019 karena keberanian Prabowo membongkar kenyataan pahit yang terjadi di Indonesia. Kemudian tahun 2022, Prabowo melengkapi isi buku tersebut dan menerbitkannya kembali dengan judul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Saat itu Prabowo sudah melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi dan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan RI. Kedua edisi buku yang ditulis sendiri oleh Prabowo itu antara lain berisi uraian tentang situasi paradoks yang terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Di dalam buku itu disebutkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan kepada Indonesia pada kenyataannya tidak dapat dinikmati oleh rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Di zaman penjajahan, sumber daya alam selain diboyong oleh penjajah atau pemerintah kolonial ke negeri mereka, juga dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi oleh para pejabat pribumi yang ikut memeras rakyat melalui pungutan-pungutan atau upeti. Mentalitas buruk itu berlanjut hingga ke zaman kemerdekaan. Sebagian pejabat bekerja sama dengan para pengusaha nakal melakukan kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga hanya segelintir orang Indonesia saja yang dapat menguasai dan menikmati hasil-hasil sumber daya alam tersebut. Sementara sebagian besar rakyat yang merupakan pemilik sah kekayaan alam tersebut tetap hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Situasi paradoks atau situasi yang bertolak belakang antara kondisi ideal dengan kenyataan yang ada ternyata masih berlangsung hingga sekarang. Hal inilah yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang paripurna DPR RI 20 Mei 2026 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Saat itu Prabowo mengungkapkan bahwa ia merasa seakan-akan sedang dipukul ulu hatinya ketika melihat data-data perekonomian di Indonesia di masa-masa awal dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Data-data yang dilihat Prabowo itu merupakan data dari Dana Moneter Internasional IMF yang menunjukkan bahwa dalam 7 tahun terakhir, antara tahun 2017 hingga 2024, rasio belanja dan penerimaan negara terhadap produk domestik bruto merupakan yang paling rendah di antara negara-negara G20. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5% per tahun selama 7 tahun berturut-turut tidak menyebabkan bertambahnya penerimaan negara yang seharusnya mencapai 35% dalam 7 tahun, ujar Prabowo. Sebaliknya, angka kemiskinan justru meningkat dan jumlah kelas menengah turun. Disinilah letak paradoksnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kembali cuplikan pidato Presiden Prabowo berikut ini. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah
di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun, kali 5%, pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1% naik jadi 4,9%, 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun, saudara-saudara. Prabowo tidak sedang berkampanye, karena sebagai presiden yang terpilih dan mendapat mandat dari rakyat pada Pilpres 2024, ia tidak perlu lagi berkampanye. Prabowo juga tidak sedang menyalahkan siapapun terkait data-data perekonomian tersebut. Ia justru sedang melakukan otokritik dan introspeksi terhadap sistem perekonomian Indonesia yang mungkin saja tidak tepat dalam menjalankannya. Prabowo sendiri yang meminta agar ia diberi kesempatan untuk menyampaikan kenyataan-kenyataan tersebut beserta solusinya agar didengar langsung oleh para wakil rakyat di sidang paripurna DPR RI, sekaligus menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 yang telah disusun pemerintahannya. Dalam kesempatan itu Prabowo mengajak para wakil rakyat di parlemen untuk ikut mencari jawaban atas permasalahan ekonomi Indonesia yang penuh ironi. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat. Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin, sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang selalu takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Presiden Prabowo kemudian menyodorkan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya kebocoran penerimaan negara selama puluhan tahun. Kebocoran itu terjadi akibat adanya praktek under-invoicing pada kegiatan ekspor berbagai komoditas sumber daya alam, terutama sawit, batu bara, dan ferroalloy atau paduan besi. Under-invoicing merupakan praktek pelaporan hasil keuntungan ekspor yang lebih rendah dari keuntungan yang sebenarnya, dengan tujuan memindahkan sebagian keuntungan ke luar negeri, serta mengurangi pajak penghasilan. Modusnya bisa berupa kong-kali-kong antara eksportir dari Indonesia dan pembeli di luar negeri yang bersepakat mencantumkan harga komoditas pada dokumen resmi
dengan harga jual yang lebih rendah dari harga pasar. Keuntungan dari selisih harga ini kemudian diparkir atau disembunyikan di luar negeri. Singapura disinyalir sebagai salah satu negara tempat dana-dana siluman hasil under invoicing itu disembunyikan. Praktek semacam ini sudah lama dilakukan perusahaan-perusahaan besar pengekspor produk-produk kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy, sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Praktek kecurangan pada ekspor sumber daya alam tersebut berhasil diendus Badan Pengelola Investasi Danantara, yang kemudian melaporkannya kepada Presiden. Menurut Danantara, kerugian negara akibat praktek manipulasi harga itu mencapai sekitar 15.400 triliun rupiah sejak 1991 hingga 2024. Jumlah hasil penipuan yang sangat fantastis itu jika dibagi dengan rata-rata APBN yang besarnya berkisar antara 3.500 hingga 4.000 triliun rupiah per tahun, itu berarti bahwa negara telah kehilangan sumber devisa yang berpotensi dijadikan anggaran pendapatan dan belanja negara selama sekitar 4 tahun berturut-turut. Selain melalui under invoicing, praktek kecurangan itu juga dilakukan melalui undercounting atau pemalsuan jumlah barang dan transfer pricing atau manipulasi harga antar perusahaan yang berada dalam satu grup. Artinya, transaksi yang berlangsung sesungguhnya terjadi antar perusahaan dalam satu grup namun berbeda lokasi. Sehingga mereka bisa melakukan transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan negara dari pajak dan pungutan ekspor. Tidak sedikit pengusaha sawit dan batu bara serta komoditas sumber daya alam lainnya yang membuka cabang atau anak perusahaannya di luar negeri seperti di Singapura. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Praktek manipulasi harga yang merugikan negara pada ekspor komoditas sumber daya alam tidak hanya terjadi pada kurun 1991 hingga 2024. Tetapi berlangsung hingga sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru-baru ini menelusuri ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Amerika Serikat masih menemukan adanya praktek under invoicing yang dilakukan 10 perusahaan besar yang bergerak di sektor industri kelapa sawit. Menurut Purbaya ada perusahaan yang melaporkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar. Padahal harga yang telah dibayar pengimpor AS besarnya 4,2 juta dolar. Yang lebih gila lagi, ada perusahaan yang melaporkan nilai ekspornya sebanyak 1,44 juta dolar. Sementara harga yang telah dibayarkan pengimpor AS besarnya mencapai 4 juta dolar. Data-data ini sekali lagi menunjukkan bahwa kondisi paradoks pada perekonomian Indonesia seperti yang diungkapkan Prabowo 9 tahun silam dalam bukunya Paradoks Indonesia masih belum berakhir. 9 tahun lalu Prabowo hanya mampu memaparkan data-data disertai solusinya tanpa bisa berbuat apapun karena ia belum memiliki wewenang untuk melakukan perubahan. Tetapi sekarang sebagai orang nomor 1 di Indonesia,
Prabowo memiliki mandat dari rakyat untuk mengembalikan hak penguasaan sumber daya alam ke tangan negara, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy adalah bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan Sang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia yang menyumbang 28% pasokan batu bara global. Indonesia juga merupakan produsen dan pengekspor minyak kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia yang berkontribusi sekitar 40,37% terhadap pasokan CPO global. Begitu pula ferroalloy. Indonesia berada pada peringkat pertama di dunia sebagai produsen dan pengekspor ferroalloy terbesar, khususnya ferronikel atau biji nikel yang menyumbangkan sekitar 36% dari total ekspor ferroalloy global dengan nilai mencapai 15,3 miliar dolar. Tetapi posisi yang sebenarnya sangat membanggakan itu tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima negara. Ketiga sumber daya alam tersebut harus segera diselamatkan agar keuntungannya tidak terus-menerus digerogoti oleh para pengusaha serakah yang oleh Prabowo disebut sebagai kaum serakah nomiks. Guna mengembalikan kekuasaan negara atas sumber daya alam Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, di antaranya dengan membentuk BUMN khusus yang akan menangani ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloy melalui satu pintu. BUMN tersebut bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. PT DSI akan berfungsi sebagai pengekspor tunggal sehingga BUMN ini disebut sebagai BUMN ekspor yang fungsinya akan mulai efektif secara penuh pada 1 Januari 2027. Sebelum itu ada tahap-tahap transisi yang harus dijalani para eksportir yang selama ini beroperasi. Tahap pertama menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso berlangsung selama 3 bulan sejak 1 Juni 2026. Selama 3 bulan masa transisi tersebut, kegiatan ekspor termasuk proses transaksinya masih dilakukan oleh para eksportir existing atau para eksportir yang selama ini beroperasi. Tetapi dokumennya harus dilaporkan kepada PT DSI untuk diteliti dan dievaluasi. Tahap kedua selama 3 bulan berikutnya, mekanisme ekspor dilakukan secara hybrid. Artinya, perusahaan yang belum siap menyerahkan mekanisme ekspor sepenuhnya kepada PT DSI masih diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri sampai paling lambat 31 Desember 2026. Tetapi bagi perusahaan yang sudah siap, pengelolaan ekspornya akan langsung ditangani oleh PT DSI setelah berakhirnya masa transisi tahap pertama. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta para pengusaha terkait agar merespons kebijakan ini dengan mengatur periode transisi dan penyesuaian kontrak-kontrak ekspor. Erlangga mengatakan bahwa kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu bukan untuk membatasi ruang gerak dunia usaha. Penataan ini dilakukan pemerintah agar kue ekonomi bisa dinikmati secara berkelanjutan oleh semua pihak. Sebab selama ini, data ekspor impor dengan mitra dagang di luar negeri kerap mengalami perbedaan. Gebrakan Presiden Prabowo mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam seperti yang disampaikannya pada sidang paripurna DPR RI 20 Mei lalu
tentu saja mengejutkan banyak pihak. Protes pun bermunculan, bahkan ada yang menakut-nakuti bahwa kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI, jika dilakukan secara terburu-buru, bisa menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melonjak hingga Rp25.000 per dolar dan berpotensi menimbulkan gangguan pada hubungan dagang dengan luar negeri, sehingga para pelanggan internasional akan beralih ke negara pemasok lain yang dinilai lebih stabil. Namun menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan ini justru akan ikut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui peningkatan cadangan devisa. Dengan menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing melalui kebijakan ini, kata Erlangga, ekonomi akan semakin tumbuh dan cadangan devisa semakin bertambah, yang tentunya akan sangat berpengaruh positif terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan yang diambil pemerintah melalui tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam sebenarnya merupakan kebijakan yang sudah diberlakukan di banyak negara. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan strategi seperti ini sudah dilakukan Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, bahkan Malaysia dan Vietnam. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika kita ikuti dengan seksama dan pikiran jernih isi pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di sidang paripurna DPR RI, kita akan menangkap makna bahwa hakikatnya Prabowo sedang mengajak kita semua agar menghayati kembali nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan yang sudah ditanamkan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri republik, bahwa kedaulatan negara harus dijaga dan dibela, jangan sampai diatur oleh negara lain, termasuk dalam menentukan harga ekspor komoditas sumber daya alam. Sumber daya alam harus kembali dikuasai negara sepenuhnya, bukan dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai nasionalisme, sehingga tega menjual kekayaan negaranya sendiri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kita pun bisa keluar dari jerat tengkulak global yang menguasai kekayaan alam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, seperti yang dilakukan Singapura selama ini. Negara ini menjadi maklar besar dari kekayaan alam Indonesia dan juga memberikan peluang bagi pengusaha hitam Indonesia untuk melakukan praktek perdagangan curang. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo bukan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, suku bangsa, serta latar belakang sosial, politik, dan ekonomi.
wabil khusus untuk rakyat Indonesia yang masih miskin dan terpinggirkan. Berkali-kali Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk itu, ia akan berjuang sekeras-kerasnya dengan seluruh jiwa raganya, meskipun banyak orang membencinya. Jika Anda bisa menangkap pesan tersebut, Anda tidak akan ikut-ikutan menentang kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam sebelum betul-betul memahami sebab-musababnya. Gebrakan Prabowo dalam tata kelola ekspor komoditas non-migas sebenarnya hanya merupakan salah satu dari bagian rencana besar Prabowo untuk mewujudkan amanat UUD 45 pasal 33 yang intinya mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rencana besar itu juga tertuang dalam program makan bergizi gratis yang tujuannya selain memenuhi kecukupan gizi generasi mendatang, juga menghidupkan perekonomian rakyat dengan menyerap hasil-hasil pertanian dan peternakan. Program MBG juga memiliki keterkaitan erat dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dalam program ini negara hadir untuk memastikan dukungan penuh pada rakyat, mulai dari menyiapkan bangunan koperasi, sarana dan prasarana, hingga produk-produk kebutuhan masyarakat seperti produk UMKM, produk bersubsidi, dan produk-produk umum lainnya. Di KDKMP, masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga ikut mengawasi jalannya koperasi, karena seluruh masyarakat desa atau kelurahan otomatis menjadi anggota KDKMP tanpa harus mendaftar ataupun membayar bermacam iuran. Dan sebagai anggota koperasi, mereka akan mendapatkan hasil keuntungan akhir tahun dan voucher belanja berkala bagi masyarakat desil 1-4. KDKMP langsung memutus mata rantai dan monopoli distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat, termasuk barang-barang bersubsidi yang selama berpuluh tahun dipermainkan oleh para middleman. Sebagai contoh, gas melon yang seharusnya dijual Rp16.000 per tabung oleh para middleman dijual dengan harga mulai 18 hingga puluhan ribu rupiah. Tetapi kini KDKMP hadir mengembalikan harga Rp16.000 tersebut sebagai harga yang memang sepantasnya dan harga yang merupakan hak masyarakat. Tak hanya itu, KDKMP juga berfungsi sebagai off-taker produk pertanian masyarakat. Melalui KDKMP, negara hadir untuk menjamin keadilan harga bagi masyarakat. KDKMP juga menyiapkan permodalan usaha masyarakat melalui program simpan pinjam dengan bunga yang sangat rendah, agar masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam menghidupkan perekonomian di tingkat lokal dan ikut menikmati kue ekonomi nasional. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti program ini dan Anda yang telah menjadi subscriber serta kanal kami. Juga terima kasih untuk Anda yang baru mensubscribe serta Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.